Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Berjumpa lagi bersama channel Bunda Dava dan Arsya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama channelnya Sederhana Ibu Rumah Tangga yang aktivitasnya selalu tidak jauh dari pekerjaan rumah tangga sehari-hari. Di sini saya pagi hari mencuci piring bekas sisa sarapan. Nah, nanti setelah nyuci piring lanjut kita mau aktivitas lain teman-teman. Disimak videonya sampai selesai ya teman-teman. Dan saya ucapkan kepada teman-teman, terima kasih banyak yang sudah selalu mantengin channel YouTube saya. Dan kepada teman-teman yang udah like, comment, subscribe juga saya ucapkan terima kasih. Kepada teman-teman yang baru menemukan channel YouTube saya, jangan lupa like, comment, subscribe-nya dan juga share videonya. Terima kasih semuanya. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lanjut aja ya teman-teman. Aktivitas seperti biasanya di pagi hari ini seperti ini, mencuci piring, merapikan dapur, dan lain-lain. Saya rasa semua ibu rumah tangga, baik yang bekerja maupun tidak bekerja, sama halnya seperti ini ya teman-teman, memang sudah menjadi kewajiban kita sebagai istri. Nah, ini setelah cuci piring selesai, saya mau cuci ayam ya teman-teman. Sebetulnya ini video untuk food prep ya teman-teman, tetapi videonya banyak yang ke-delete. Saya lupa delete video-video yang udah saya upload, kemudian ikut terhapus, dan akhirnya yang tersisa cuma ini teman-teman. Harusnya minggu kemarin tuh sudah saya upload untuk video food prepnya, karena bingung yang lainnya terhapus, akhirnya saya gabungkan dengan video aktivitas masak aja di dapur minimalis ya teman-teman. Nah, ini saya beli ayam 1 kilonya itu di sini sekitar 40.000 ya teman-teman. Di sini saya campur-campur sih, beli ayam paha, kemudian sayap dan juga kulit itu sebanyak 1 kilo lebih ya 46.000. Kemudian ini lanjut lagi, saya mau membersihkan ikan. Di sini saya beli ikan secukupnya ya teman-teman. 1 ekor ikan bandeng yang rencananya nanti mau saya bakar. Dan juga itu ikan laut 3 ekor aja ya teman-teman. Dan qadarullah kemarin udah saya masak, cuma nggak saya bikin video. Akhirnya yang makan cuma saya sendiri ya teman-teman. Dan itu pun masih ada sisa walaupun cuma 3 yang terbuang. Karena yang senang ikan di rumah tuh cuma saya teman-teman ya. Dan kebetulan anak pertama saya senang juga, tapi dia lagi nggak ada di rumah. Akhirnya cuma saya yang makan sendirian. Nah, anak kedua saya itu dia lebih senang daging dan juga seafood. Jadi kita udah mengerti ya teman-teman, kesukaan anak kita dari nomor 1, nomor 2, kalau mungkin ada yang nomor selanjutnya pasti semua paham gitu ya. Jadi kalau membeli lauk untuk food prep itu sesuai dengan yang mereka suka. Sebetulnya masih ada sayuran juga teman-teman di kulkas ya. Cuma saya mau food prep ulang itu males teman-teman ya. Kalau udah bete gitu kan, udah disiapkan videonya, tapi tiba-tiba ke-delete semua, yang tersisa cuma ini. Mau memulai lagi aja males, tapi ya sudahlah, saya nggak mau bikin ribet ya teman-teman, yang ada aja saya upload. Ini udah selesai cuci-cuci ikan dan juga cuci ayamnya. Kemudian ini saya mau bersihkan sinknya karena biasanya bau amis ya teman-teman. Sebetulnya ini saya pakai tangan kanan ya teman-teman, tapi kelihatannya di kamera itu kok kayak tangan kiri gitu. Apa pakai kamera depan ya? Apa gimana sih ya? Bingung kadang kalau dilihat dari videonya itu kok kelihatan seperti tangan kiri gitu, padahal ini tangan kanan. Sebenarnya di sini untuk proteinnya juga saya beli telur, beli tahu, beli tempe gitu ya teman-teman. Cuma karena videonya terhapus, ya sudahlah saya malas mau record ulang. Lebih baik saya upload aja yang ada gitu. Nah, ini saya bersih-bersih dulu. Sebetulnya ini lagi nggak mood banget ya untuk bikin video teman-teman, atau untuk upload video, tapi karena memang ini sudah jadwalnya, saya harus konsisten. Biasanya kalau dibikin males memang males, dan kemudian kalau nggak konsisten biasanya
susah untuk mencari penonton ya teman-teman. Jadi harus benar-benar memang konsisten, kudu telaten dan sabar gitu ya. Apalagi bagi kita yang sudah lama tapi belum monet, jangankan monet ya, subscribe aja saya baru segitu ya teman-teman. Jadi ya udah, kalau saya prinsipnya jalanin aja sebagai hiburan, nggak perlu dibikin pusing karena rezeki itu bisa ada di jalan yang lain gitu kan. Berharapnya ini mungkin dapat bonus, cuma kan kalau keadaannya memang seperti ini ya sudahlah, karena ternyata sekarang itu per-YouTubean sedang sepi ya teman-teman dibandingkan tahun-tahun lalu. Dan yang sekarang yang rame itu FB Pro atau FB halaman, TikTok itu katanya yang lebih rame. Cuma saya nggak pingin gitu ikut-ikutan upload ke sana ke sini. Udah biarin aja, kalau saya udah fokus satu aja. Kalau nanti rezekinya juga nggak akan kemana ya teman-teman. Nah ini lanjut aja, saya mau bikin singkong gula merah. Kalau di saya itu orang Betawi bisa disebut juga kolak ya teman-teman, cuma kolak singkong to gitu. Tinggal dikasih santan aja. Nah ini pertama kan saya iris dulu gula merahnya, kemudian saya larutkan. Nanti setelah dilarutkan baru disaring ya teman-teman. Biasanya nanti kalau gula merah nggak disaring itu ada kotorannya, jadi harus disaring. Ini beberapa menit sambil diaduk-aduk, dilarutkan ya teman-teman. Oh ya teman-teman, sedang apa saat menonton video saya? Komen-komen ya di bawah ya teman-teman. Mungkin ada yang pernah masak sama tapi caranya berbeda. Boleh berbagi ya teman-teman informasi masak-masaknya. Nah di sini sudah mulai sebagian ada yang larut. Nanti juga jangan lupa dikasih vanili dan juga sejuput garam biar rasanya gurih gitu ya teman-teman. Nah ini saya kasih tambahan gula putih kurang lebih 4 sendok ya. Ini opsional ya, kalau yang nggak suka terlalu manis nggak perlu ditambah. Karena kalau gula merah aja kan manisnya kalau saya ya kayaknya agak kurang gitu. Jadi kalau kasih gula putih itu menurut lidah saya lebih enak gitu teman-teman, lebih terasa manisnya. Dan nanti pada proses masak singkongnya ini kan dia makan waktu dan agak lama ya teman-teman. Biasanya kalau udah agak mengering saya tambahkan air lagi teman-teman, jadi biar kuahnya itu agak banyak gitu. Jadi kalaupun hari ini nggak habis dimasak, besok dimasukkan, udah dingin dimasukkan kulkas, besoknya masih bisa panaskan ulang dan kuahnya nggak terlalu kering gitu teman-teman ya, nggak terlalu habis gitu kuahnya. Ini saya masukkan singkongnya. Tadi tuh ini kan ceritanya tuh mau dimasukin pakai tangan, nggak sabar pakai sendok ya teman-teman. Ternyata pas dimasukin itu airnya ciprat, panas ke tangan gitu kan. Emang sayangnya nggak sabaran gitu kan. Nah ini sudah masuk, diaduk-aduk, tunggu sampai mendidih ya teman-teman. Ini sudah mendidih. Nah ini kan akhirnya mengental dan mengering gitu kan, karena singkong itu kan mengandung kayak patinya itu kan, sagunya itu ya teman-teman, bikin kental kan. Nah ini seperti ini. Sudah saya masukkan juga daun pandan biar ada aromanya makin wangi. Dia lama-lama kan menyusut kering ya teman-teman. Ini nanti saya akan tambahkan air lagi sampai mateng baru saya angkat. Kemudian ini saya sambi ya, masak udang buat si kecil nanti pulang sekolah. Udang saus tiram ala-ala saya aja ya teman-teman, dengan bumbu seadanya. Nah ini sudah saya tambahkan air lagi ya teman-teman, makanya udah nggak begitu kelihatan kental ya. Nah, seperti ini ditunggu sampai mengental, singkongnya empuk, matikan. Nah ini langsung saya kembali lagi ke udang. Saya kasih perbumbuan, ini kecap ikan, kemudian tadi saus tiram, minyak wijen, lalu ini saus tomat, kemudian dikasih saus cabai juga biar ada rasanya pedas-pedas dikit, jadi nggak terlalu monoton manis gurih. Gini aja sebetulnya udah cukup ya teman-teman, cuma kelihatannya pucat gitu ya menurut saya, dan saya mau mengambil cita rasanya itu yang
manis, agak manis gitu teman-teman ya. Jadi manis gurihnya dapat dan pedesnya itu samar gitu. Jadi nggak terlalu pedes. Biasanya anak saya kalau pedes tuh kurang suka anak-anak itu. Jadi saya mau tambahkan kecap sedikit. Nah ini nanti kelihatannya jadi agak beronak gitu coklatnya gitu teman-teman ya maksudnya. Nah kelihatan medok gitu ya. Udah gini aja teman-teman, dioseng-oseng sebentar, bumbu meresap, angkat. Simpel kan teman-teman ya, masaknya nggak usah ribet-ribet, yang penting cemplang-cemplung, rasanya pas, enak. Udah, nggak perlu ribet-ribet. Nah ini hasilnya. Nah ini malam hari ya teman-teman. Tadi setelah masak makan siang, saya berangkat ke Purwakarta untuk anterin paket anak saya ya, karena 3 bulan kan nggak bisa dibesuk ya teman-teman, sistemnya pulang ke rumah. Nah karena pengen ketemu sama anak, kangen sudah hampir 2 bulan. Nah ini pulangnya langsung aja mampir ke rumah makan di Sate Marangi.